Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nih barusan banget ada berita Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udaid, gak jauh dari kota Doha di Qatar, dan juga yang ada di Irak. Nah, menariknya adalah serangan Iran ini ternyata mengakibatkan sirine menyala di 5 negara sekaligus yang merupakan negara-negara teluk. Menyala juga di negara Irak yang bukan negara teluk ya, Irak itu. Terus juga kemudian negara Kuwait, kemudian Bahrain, di Qatar, dan bahkan juga menyala di Arab Saudi. Kita ketahui di negara-negara ini itu ada pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, gimana hasil serangannya? Ini simpang siur. Kalau menurut media Iran, ini ada 6 roket yang ditembakkan, tapi kemudian ternyata ada 3 diantaranya mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di Al Udaid di Qatar. Ini merupakan pangkalan militer Amerika terbesar di kawasan Asia bagian barat. Karena nanti di bagian Asia bagian timur nanti ada lagi yang gede-gede, ya. Terus kemudian kalau menurut media-media Qatar seperti Al Jazeera misalnya atau di media-media Arab, itu hanya satu atau bahkan tidak ada yang kena di Al Udaid ini. Ini simpang siur dan ini wajar sekali karena nanti menunggu saja ya kita perkembangan waktu bagaimana yang akan membuktikan apakah serangan Iran ini kena atau tidak. Nah, mari kita bahas apa sebenarnya yang memicu serangan ini? Pertama, kemarin pagi di hari Senin pagi dan hari Minggu itu ada serangan besar-besaran Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran yang ada di Fordow. Nah, Amerika Serikat itu mengatakan sudah menghancurkan fasilitas nuklir tersebut. Akan tetapi Iran sendiri mengatakan sudah mengevakuasi jauh-jauh hari ketika terjadi serangan Israel, yang kemudian dilanjutkan evakuasi itu kan lama ya, evakuasi nuklir ya. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian, ternyata ledakan di fasilitas nuklir yang ada di Fordo itu tidak menghasilkan apapun. Artinya menurut Iran itu tidak ada kebocoran nuklir, tidak ada kerusakan yang signifikan, artinya kerusakannya masih bisa terkendalikan. Nah, tadi siang media musuh itu ya, media penjajah yang ada di Palestina yang sekarang ini memberitakan bahwa Israel itu menyerang markas Garda Revolusi Iran. Nah, tapi tidak ada kerugian berarti yang diberitakan terkecuali adanya gugurnya beberapa komandan angkatan udara dari Iran. Nah, ini kita nggak akan ngebahas ke arah sana ya, karena perang antara Iran dengan Israel ternyata ini satu bahasan sendiri. Dan ternyata penjajah Israel ini menarik Amerika Serikat, artinya mencoba menjatuhkan Amerika Serikat ke dalam perang gelanggang, ya, perang-perang kawasan. Di sini saya akan membahas sikap Iran dulu, gitu ya. Pertama, gini teman-teman sekalian, banyak yang salah paham bahwa seakan-akan Iran dari pemimpin tertingginya sampai yang bawahnya itu Syiah semua. Sebenarnya enggak. Jadi gini teman-teman sekalian, memang memang kabinet Iran itu rata-rata isinya Syiah. Berarti ada yang enggak Syiah dong? Ada. Nanti cari sendiri datanya di internet banyak. Terus angkatan bersenjatanya gimana? Garda Revolusi Iran, ya Syiah gitu ya, Rafidhah. Akan tetapi ternyata angkatan bersenjatanya Iran, angkatan kan gini. Jadi ada angkatan bersenjata, ada Garda Revolusi. Garda Revolusi itu peninggalan masa revolusi kemarin, ini Syiah. Akan tetapi angkatan bersenjatanya itu umum. Umum seperti TNI yang ada di Indonesia, dari lintas aliran, lintas agama dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam situ. Ya kan? Nah, terus kemudian ya populasi Iran sendiri itu banyak banget yang ahlus sunnah ya, banyak banget yang sunni. Misalnya ada di daerah Bandar Abbas seperti yang kemarin saya ceritakan di podcastnya Mas Ari Untung di Cerita Untung. Di Bandar Abbas rata adalah ahlus sunnah. Ya begitu juga di daerah yang berbatasan dengan Saudi, daerah yang kok Saudi, berbatasan pokoknya dengan negara-negara ahlus sunnah yang lain gitu ya. Itu semua itu rata-rata artinya bisa dikatakan 40 sampai 60% itu Sunni. Beda dengan Teheran misalnya. Itu jelas populasi Syiahnya lebih besar, akan tetapi hidup berdampingan ya, karena inilah yang menjadi keistimewaan baik di Iran maupun di Saudi. Di Saudi sendiri antara Sunni dengan Syiah sebenarnya berdampingan. Cuma beda wilayah aja, beda wilayah dalam artian Syiah di Saudi rata-rata di Qatif di bagian selatan yang bertetangga dengan Yaman. Kalau Syiah yang ada Ahlus Sunnah yang ada di Iran itu rata-rata di daerah dekat kawasan Teluk, ya dekat kawasan di pantai itu rata-rata Sunni. Nah, terus gini teman-teman, apa yang mau diincar Iran dengan serangan ini? Pertama, jelas membalas Amerika Serikat. Kan kita tahu eskalasi ini makin panas ketika Iran itu mengancam akan menutup Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz itu sendiri apa sih? Selat Hormuz itu kayak kayak Indonesia punya Selat Malaka. Tapi kan kalau Selat Malaka itu dimiliki berdua ya sama sama Malaysia. Kalau ini Selat Hormuz itu betul-betul memang pintu-pintunya itu dikontrol oleh Iran, dan saat ini Iran atau eksis Syiah itu mengontrol dua pintu laut paling ekonomis di dunia ini. Artinya yang paling besar perputaran keuangan di dunia ini dan paling signifikan.
ya. Pertama, mengontrol Bab el Mandab yang saat ini dikontrol sepenuhnya oleh gerakan Ansarullah yang ada di Yaman, dan di sebelah atau tepat di seberangnya itu, ya, cuma nyebrang sedikit dari Arab Saudi gitu ya, itu ternyata ada Selat Hormuz atau Teluk Persia, atau kalau Trump bilangnya bukan Teluk Persia lagi, maunya ya Teluk Arab gitu ya. Nah, berarti kan gini teman-teman sekalian. Nah, Selat Hormuz ini kan kemudian menjadi penting sekali karena dapat kapan saja menjungkirkan harga minyak dunia jadi naik melambungnya luar biasa gitu loh. Yang mana kita tahu ya, negara-negara Timur Tengah ini akan diuntungkan sekali karena harga minyaknya tinggi, kan mereka bukan konsumen tapi mereka adalah produsen gitu kan. Itu yang pertama. Akan tetapi tentu mereka juga berpikir mungkin saja bisa jadi dampaknya adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara Latin akan mencari sumber energi terbarukan yang lain, yaitu misalnya minyak sawit, tenaga surya, atau minyak biji bunga matahari dan minyak kanola sebagaimana yang sekarang sudah dikembangkan di Eropa. Tapi yang dapat peluang paling besar bisa jadi adalah minyak sawit, karena saat ini suplainya itu lebih stabil daripada minyak biji bunga matahari dan minyak kanola, dan lebih banyak. Tapi pemainnya cuma sedikit, pemainnya cuma Indonesia dan Malaysia yang signifikan. Ini peluang buat kita, tapi kita berharap perang segera berhenti ya. Tapi saya juga nggak akan bahas itu terlalu jauh. Nah, lalu kemudian apa yang diinginkan Iran? Ya, tampaknya begini, tampaknya Iran itu nge-bargain di hadapan Amerika Serikat dan di hadapan 5 negara yang ada di negara-negara teluk tadi. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta juga kemudian Oman. Oke. Ini gue harus bales, kata Iran. Kenapa? Ini gue udah dihina habis-habisan nih sama Amerika Serikat. Kalau sama Israel, oke, kita lagi perang nih, tembak-tembakan. Tapi kalau sama Amerika Serikat, fasilitas nuklir dibom, kita harus bales. Enak aja, kita negara berdaulat nih. Nah, akhirnya apa pilihannya? Oke, gua mau nutup Selat Hormuz, gua nggak peduli harga minyak gimana, karena kita juga diuntungkan gitu kan. Atau kemudian gua ngebom aja tuh pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, mungkin saya membayangkan ada teleponan segala macam yang dampak ekonominya masih terkendali dan masih bisa dikalkulasi adalah serangan militer Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat. Dan jelas yang saat ini menjadi sasaran adalah pangkalan militer yang ada di Qatar dan juga kemudian pangkalan militer yang ada di Irak. Nah, kenapa kok akhirnya milihnya pangkalan militer bukan menutup Selat Hormuz? Karena yang pertama, negara-negara yang kena dampak ini sedikit. Oke lah kalau misalnya Iran kena Qatar kena dampak langsung, tapi tentu sistem pertahanan udara Qatar pasti akan mencegat rudal-rudal yang mungkin melenceng ke Teheran apa segala macam ya. Wajar dalam arsenal modern itu meleset atau rudal-rudal yang kira-kira tidak tepat sasaran antara 5 sampai 10% itu masih wajar. Meskipun 10% itu gede banget sebenarnya. Artinya dari 100 roket, 10 roket menyimpang itu wajar. Ya, atau dari 10 roket, 1 diantaranya menyimpang itu wajar ya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, apakah ini berarti pernyataan perang kepada Qatar? Saya melihat tidak. Lucunya ya, saat ini pada saat video ini dibuat, nanti kita update lagi ya, insya Allah. Pada saat video ini dibuat, yang berkomentar itu cuma juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, bukan Menteri Luar Negerinya, bukan Emir Tamim, ya, bukan juga Raja Qatar, ya, bukan bukan Sultan Qatar gitu loh, bukan Perdana Menterinya, bukan Sultannya dan lain-lain gitu ya. Tapi yang bicara tuh sekelas juru bicara gitu loh. Itu pun bukan di website resmi, itu pun di Twitter. Ini lucu banget ya, ini di Twitter. Bilangnya kami mengecam keras dan akan menanggapi dengan cara-cara yang diperlukan dan seterusnya. Intinya begitulah. Ini mengisyaratkan kayaknya bakal ada jawaban dari Qatar, artinya mungkin menekan secara ekonomi atau minta kompensasi atau apalah gitu ya. Akan tetapi menarik sekali sebab serangan militer yang menginfiltrasi negara Qatar, kota Doha, ternyata cuma ditanggapi dengan Twitter, ditanggapi dengan nge-tweet, di mana statement media sosial itu tentu nilainya di bawah statement resmi yang diunggah di website atau menggunakan surat. Maksudnya apa? Berarti Qatar seakan-akan mengizinkan Iran untuk menembak pangkalan militer Amerika Serikat karena eskalasinya sudah mulai tidak menguntungkan. Meski begitu, saya yakin negara-negara teluk akan megangin Iran. Udah lu jangan kayak gitu lagi gitu. Maksudnya kenapa? Karena menjadi tidak menguntungkan. Nanti Amerika melihat ada alasan perang nih buat memerangi negara teluk lagi gitu loh. Tapi saya lihat saat ini negara-negara teluk itu lebih kompak daripada sekitar mungkin 20 sampai 30 tahun yang lalu ya. Karena sekarang ini sama-sama Amerikanya sudah melemah dan mereka melihat persatuan negara teluk ini lebih menguntungkan daripada mereka berpecah belah lagi. Dan saat ini ya tampaknya memang mereka sudah mengubur jauh-jauh ingatan lama mengenai Sunni Syiah tadi gitu ya.
Maksudnya gimana? Lihat aja gitu kan. Iran itu mengatakan kepada Qatar sebagai syaqiqah, artinya saudara perempuan kami, saudari perempuan kami. Saudi juga mengatakan kepada Iran ketika Israel menyerang Iran, ini saudara perempuan kami gitu. Artinya saling menjaga nih mereka sekarang secara militer. Karena tampaknya Amerika sudah melemah dan tidak memberikan keuntungan signifikan lagi nih buat negara-negara Teluk gitu. Jadi akhirnya dibiarkan saja. Akan tetapi balik lagi, barangkali Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga bilang ke Iran, bro, lu jangan terlalu ganggu ekonomi dunia. Kenapa? Karena kan belum lama ini, belum ada sebulan yang lalu, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab itu kan baru investasi dengan nilai total 10.000 triliun sebelumnya kepada Amerika Serikat gitu loh. Jadi ya udah silakan aja lumpuhkan militer masing-masing gitu kan, yang tempat pangkalan militer mereka itu ada di negara kami. Tetapi jangan sampai ini uang kami, investasi kami jadi hancur sia-sia begitu aja dong. Nah kan begitu. Ya kan? Dan saya melihat ini juga yang menjadi alasan kenapa Arab Saudi tidak melanjutkan perang dengan gerakan Ansarullah di Yaman gitu loh. Dia pengen ngamanin, oke gue tahu nih kalau kata Saudi ya, gue tahu ya kan uangnya Iran itu sekarang bergantung dari lalu lintas kapal lewat Bab el Mandab, karena Iran untuk jangka panjang itu berencana mengambil pajak dari kapal-kapal yang melintas di Bab el Mandab, yang kemudian memanfaatkan gerakan Ansarullah di Yaman itu, dan oleh Saudi biarin oke. Kita nggak usah saling mengganggu lagi gitu, karena apa? Kita sekarang harus menjaga perekonomian kita masing-masing untuk mewaspadai bangkitnya dunia barat. Akan tetapi caranya Saudi sekarang dari zaman dulunya gitu ya, memang lebih 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 kayak dagang gitu loh. Caranya lu jual gue beli dah gitu aja. Karena kurang menguntungkan saat ini untuk membuka front perang baru. Bedanya adalah Iran sedang diserang, Saudi tidak. Saudi tidak diserang oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata kalau Iran kan diserang. Nah, ini ya. Tapi yang menarik kita lihat, saya masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rusia dan Cina. Untuk reminder, kalau nggak salah ya, sekitar 8 tahun yang lalu, ketika Qasim Sulaimani dibunuh oleh Amerika Serikat, ternyata negara-negara sekutunya Iran itu tidak melakukan sesuatu yang signifikan, terkecuali membantu Iran melengkapi arsenalnya, membantu Iran melengkapi persenjataannya, dan membantu Iran dalam diplomasi internasional. Misalnya, ya, Rusia itu melindungi Bashar al-Assad dari ditetapkan sebagai penjahat perang pada saat itu, atau diseret ke pengadilan internasional dengan memberikan hak vetonya, itu Rusia, ya. Nah, ini yang saya lihat nanti akan menarik sekali, dan apakah perangnya akan berlanjut lagi? Kita lihat aja nanti. Akan tetapi tampaknya eskalasinya ini akan berjalan dengan terkontrol dan terkendali. Karena gini, teman-teman, bagaimanapun Iran itu adalah sebuah negara. Iran itu bukan ormas. Sehingga Iran itu harus memikirkan keamanan batas wilayahnya. Iran harus memikirkan suplai keuangan nanti ke depan akan bagaimana. Iran harus memikirkan masyarakatnya itu kira-kira masih mencintai negerinya atau tidak gitu loh. Dan Iran saat ini harus membalas, karena apa? Saat ini masyarakat Iran atau penduduk Iran sedang memperhatikan pemerintahnya. Oke, serangan fatal nih di depan kita gitu loh. Ibaratnya di Teheran, di depan kita, di depan rumah kita, roket-roket Israel itu udah jatuh. Dan roket-roket Amerika udah menjatuhkan, sudah jatuh ke depan rumah kita. Nah, pemerintah kita ngebalas nggak nih? Dan Iran harus memberikan, dalam tanda kutip ya, harus memberikan pertunjukan itu ke tengah-tengah masyarakatnya agar tidak menjadi bahan bakar atau celah bagi oposisi dari keluarga Pahlavi yang kelihatannya didorong oleh Israel untuk segera melakukan pemberontakan di Iran. Maka tinggal menunggu waktu. Kalau Iran tidak menunjukkan kekuatan, atau kalau Iran gagal menjaga soliditas di dalam internal negerinya, maka rezim Pahlavi ini bisa kapan saja memberontak. Barangkali penjajah atau Israel sudah memikirkan skenario sebagaimana yang terjadi di Sudan. Artinya dibuat skenario perang saudara gitu ya. Akan tetapi kan sekarang rezim Pahlavi itu kemudian tidak tidak punya senjata, ini masalahnya. Apakah kemudian nanti skenario yang dipakai angkatan bersenjatanya Iran yang bukan garda revolusinya akan memberontak sehingga dibenturkan atau gimana? Mari kita tunggu. Meski begitu, saya tetap berharap mudah-mudahan perang tidak pindah ke daratan Iran, karena bagaimanapun ya rakyat Iran juga adalah banyak kaum muslimnya, dan di sana juga lebih penting untuk menghentikan perang daripada kita perang terus berlanjut. Terlepas dari apakah mereka Syiah, apakah mereka Nasrani, apakah mereka kaum yang lain gitu ya. Saat ini lebih penting untuk menghentikan perang dan fokus kepada Gaza. Saya nggak tahan aja bikin statement malam ini karena menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.